teman-teman semua, selamat datang di channel Bikal Busya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi pada video ini merupakan video pertama dari channel Bikal Busya, dimana channel Bikal Busya ini merupakan channel yang berisikan video-video terkait review, unboxing, dan bahas-bahas seputar figur, action figure, dan mainan dari berbagai brand dan juga dari berbagai lini. Dan semoga dengan video-video yang dihasilkan oleh channel Bikal Busya dapat menghibur teman-teman dan juga bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman yang ingin membeli figur teman-teman. Jadi pada video pertama ini saya akan review NECA Godzilla versi tahun 1989. Nah, buat teman-teman pasti udah nggak asing lagi yang namanya Godzilla. Merupakan karakter fiksi yang berasal dari Jepang yang berupa bentuk kaiju ataupun monster, teman-teman. Nah, Godzilla ini diproduksi oleh perusahaan Toho yang dirilis pada film pertama kali pada tahun 1954, teman-teman. Nah, saya akan review ini merupakan Godzilla versi tahun 1989, atau di versi filmnya itu berjudul Godzilla vs Biollante yang dirilis pada tahun 1989, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan review dari segi box artnya, teman-teman. Ini dia, teman-teman, box art dari NECA Godzilla versi tahun 1989, teman-teman. Bisa dilihat penampakan dari bagian depannya ini, mereka mengambil desain dari poster film Godzilla vs Biollante yang dirilis pada tahun 1989, teman-teman. Yang dimana bisa dilihat ini ada penampakan dari Godzilla-nya dan ada penampakan dari villain utama dari film Godzilla vs Biollante adalah Biollante, teman-teman. Lalu di sini ada tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa Jepang dan di bawahnya ada tulisan juga Godzilla vs Biollante dalam bahasa Latin, teman-teman. Lalu di sini ada penampakan dari logo Godzilla, teman-teman, bisa dilihat ini. Dan lalu untuk penampakan sisi sebelahnya lagi, ini ada penampakan, ada tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa Jepang. Lalu di bawahnya ada tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa Latin, dan ada penampakan dari Godzilla dan juga Biollante, teman-teman. Dan untuk bawahnya ini ada logo 65 tahun celebration, yang artinya ketika figur ini rilis ini bersamaan dengan ulang tahun dari franchise Godzilla yang ke-65 tahun, teman-teman. Dan lalu untuk tampak bagian belakang dari box art ini yang menarik, teman-teman. Kenapa? Karena bisa dilihat ini kita bisa melihat action figure dari NECA Godzilla ini versi tahun 1989, teman-teman. Dan yang menarik juga adalah ketika kita membeli action figure ini, kita akan mendapatkan efek napas atom yang menjadi kemampuan andalan dari Godzilla ini, teman-teman. Wah, saya udah makin gak sabaran nih, teman-teman, buat unboxing action figure ini, teman-teman. Lalu di sini ada penampakan tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa Jepang, dan di bawahnya juga ada tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa Latin, teman-teman. Nah, yang menarik di sini adalah ada semacam sinopsis, teman-teman, untuk film Godzilla vs Biollante ini. Kalau saya artikan, itu artinya adalah Godzilla ini muncul di lubang api di Gunung Mihara, teman-teman, di mana Godzilla ini kembali membuat kekacauan. Lalu Godzilla tertarik dengan danau Ashinoko. Lalu makhluk itu berhadapan dengan makhluk yang tercipta dari sel manusia, mawar, dan juga Godzilla. Akankah ketangguhan dan keperkasaan Godzilla mampu mengalahkan keperkasaan dan keganasan dari Biollante, teman? Lalu selanjutnya ada penampakan dari logo Toho, teman-teman, bisa dilihat. Dan di sebelahnya ada penampakan logo Godzilla, teman-teman, seperti itu. Dan untuk penampakan atasnya, bagian box artnya ini ada tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa kanji Jepang. Lalu di sini ada tulisan Godzilla vs Biollante dalam bahasa Latin, teman-teman. Dan di sini ada tulisan age 14 and up, yang artinya untuk umur 14 tahun ke atas, dan ada peringatan untuk menghindari untuk anak di bawah usia 3 tahun, teman-teman. Dan di sini ada logo NECA, teman-teman. Nah, untuk tampak bagian atas ya, ini ada logo NECA, lalu di sini ada logo Real Toys, dan ada semacam barcode, dan ada Made in China,
dan tidak lupa dengan logo SNI-nya teman-teman. Seperti itu. Bahas box artnya sudah selesai, saya juga makin penasaran dengan action figure NECA Godzilla ini. Langsung aja kita unboxing teman-teman. Oke teman-teman, saya juga makin penasaran dengan action figure NECA Godzilla ini, dan mari kita unboxing teman-teman ya. Aduh, karena saya penasaran. Oh iya teman-teman, saya lupa. Dan salah satu keunikan dari box art ini adalah kita bisa melihat penampakan dari NECA Godzilla yang versi tahun 1989 teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini cakep banget ya, dilihat dari sini udah cakep banget teman-teman. Oh iya, di sini juga kita bisa melihat penampakan dari action figure NECA Godzilla-nya teman-teman, yang dimana dia berada di danau kayaknya deh. Kalau dilihat dari sinopsisnya ya teman-teman ya, ini berada di danau. Cakep banget sih teman-teman. Waduh, makin penasaran dan pengen cepet-cepet buat unboxing teman-teman. Dan di sini ada rangkaian bunga teman-teman. Mungkin ini ciri khas dari Biollante ya teman-teman ya, karena saya lihat ini bunga mawar ini teman-teman. Oke, mari kita unboxing teman-teman. Ini dia masih tersegel ya teman-teman ya. Kita buka, moment of truth. Saya makin penasaran guys. Wah, iya. Kita buka. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Oke. Nah, ini kosong ya teman-teman ya. Untuk versi NECA Godzilla versi tahun 1989 ini, kita tuh nggak dapat aksesoris tangan ataupun aksesoris lainnya. Yang kita dapetin cuma aksesoris napas atomnya guys. Oh, ini kita selain dapat ininya, kita dapat ininya juga teman-teman. Apa namanya? Semacam wallpaper gitu teman-teman. Wah, cakep ya. Dan kita dapat manual ya. Bukan manual sih, ya semacam manual lah. Untuk memasangkan bagian ekor dari Godzilla-nya teman-teman. Kalau saya lihat ini kita harus menggunakan air hangat dan tunggu selama 20 detik teman-teman. Habis itu kita sambungkan dengan bagian ekor lainnya seperti itu teman-teman. Wah, nggak nyesel sih saya beli ini. Aduh, cakep banget. Ini harus cepet-cepet dibuka. Kita buka satu lagi. Mantap. Nah, ini nih. Oh, ini ada pengamannya juga ini. Lihat nih guys. Di sini ada itunya lagi, apa? Kabel semacam apa ya? Tali pengikatnya lagi nih. Lumayan super ketat juga ini ya. Bagus deh, tapi ini biar nggak gampang lepas, jadinya bagus sih. Oke teman-teman, jadi saya sudah mengeluarkan NECA Godzilla-nya ini dari plastik yang ada di box artnya yang tadi kita sudah lihat teman-teman. Memang ini cukup pair banget karena ikatannya juga cukup kuat, jadi lumayan memakan waktu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini memang buat kepentingan keamanan produknya juga seperti itu. Jadi kita singkirkan terlebih dahulu plastiknya, dan ini dia penampakan dari action figure NECA Godzilla versi tahun 1989. Oke teman-teman, bisa dilihat dari warna kulitnya teman-teman, ini benar-benar cakep banget, bukan hanya dari warnanya juga tapi detailnya. NECA tidak pelit banget ya teman-teman ya untuk ngedetail kulit dari Godzilla-nya teman-teman. Bisa dilihat ini warnanya itu abu-abu ke hitam-hitaman teman-teman, tapi karena kena lighting jadinya lebih cerah warnanya seperti itu teman-teman. Dan kalian bisa lihat tekstur kulit dari Godzilla ini benar-benar detail banget teman-teman. Dan ketika saya pegang ini kulit Godzilla ini, teksturnya itu kasar teman-teman, seperti itu. Dan kita bisa lihat juga untuk detail dari dorsal yang ada di punggung Godzilla ini juga nggak kalah detail juga teman-teman. Bisa dilihat ini ada warna abu-abu sesuai dengan warna kulit Godzilla-nya, jadi sama. Dan di ujungnya itu ada warna putih bukan putih tapi silver ke putih-putihan lah, seperti itu teman-teman. Sama sampai ke ujungnya teman-teman, seperti itu. Lalu kita lihat dari warna kulit kukunya,
Ini pas saya lihat ini agak sedikit berantakan ya, entah kenapa ya. Coba kalian bisa lihat nih, tuh. Kuku dari kaki Godzilla ini kurang rapi teman-teman. Apa yang memang sengaja kayak begini atau gimana teman-teman? Dan untuk warna kuku kaki Godzilla ini berwarna coklat muda teman-teman. Bisa lihat ini tuh tidak rapi juga, di kaki kiri dan kanannya juga tidak rapi juga teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya. Oke, selanjutnya ini kita bisa melihat warna kuku tangan Godzilla untuk kanan dan kiri justru lebih rapi daripada warna kuku kakinya Godzilla yang kurang rapi teman-teman. Tuh bisa lihat ini kuku kakinya dan ini kuku tangannya, ini rapi justru. Walaupun memang ada sedikit mispen di bagian jempolnya nih teman, bisa dilihat ya, tuh ada sedikit mispen, tapi nggak apa-apa lah. Dan warnanya juga sama dengan kuku tangan dan kuku kaki, sama warnanya seperti itu teman. Dan bisa dilihat ini ada artikulasi juga teman-teman di bagian tangannya. Jadi mengapa NECA ini nggak memberikan aksesoris tangan, karena memang udah ada artikulasinya, jadi kita bisa membuka untuk bagian tangannya dan bisa kita menggenggam seperti itu. Begitu juga dengan tangan sebelah kirinya, bisa kita buka dan bisa kita tutup seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas detail warna di bagian kepalanya. Ini rapi banget teman-teman, apalagi di bagian matanya bisa lihat rapi banget tuh. Dan clean banget teman-teman, bisa lihat ada detail merah-merah gitu, kayak kalau kita ngaca kan suka ada merah-merah di sekitar mata kita. Nah ini ada, gila cakep banget, gila ini menjadi nilai plus banget buat NECA Godzilla ini, benar-benar rapi banget di bagian kepalanya. Dan kita lihat di bagian detail bagian mulutnya rapi banget teman-teman tuh. Justru yang di bagian yang sulit di bagian mulut Godzilla ini rapi banget tuh. Lihat ya teman, tekstur bagian lidahnya Godzilla ini benar-benar rapi banget tuh. Cakep banget. Gokil. Oke teman, saya lupa untuk lihat detail dari efek atom dari NECA Godzilla ini versi tahun 1989 yang menjadi aksesoris utamanya. Ini bisa dilihat, ini cakep banget teman-teman, detailnya benar-benar saya lihatnya secara langsung ini benar-benar hidup banget teman-teman. Apalagi khusus buat pewarnanya ini pas banget teman-teman. Ini warnanya campuran, ada warna biru mudanya, ada warna hijau toskanya teman-teman, bisa dilihat. Dan awalnya saya kira ini efeknya itu atau aksesorisnya ini karet, ternyata lumayan padat teman-teman, jadi saya nggak berani buat nekukin karena takut patah teman-teman, seperti itu. Dan saya suka banget, jadi kayak pas kita buat foto, buat teman-teman yang suka foto itu cakep banget ini, jadi berasa hidup banget buat aksesorisnya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari segi artikulasinya teman-teman. Kita lihat dari artikulasinya untuk bagian tangan Godzilla ini, kita coba apakah bisa 360 derajat. Yap, sama. Dan untuk tangan sebelah kanannya apakah bisa? Yap, bisa juga 360 derajat. Dan untuk bagian kakinya kita coba apakah bisa 360 derajat. Untuk artikulasinya kita coba. Jangan dipaksakan ya teman-teman. Aduh. Nah, oke. Kita coba kaki satunya apakah bisa. Jangan dipaksakan kan. Tapi bisa, tapi yang kaki sebelah kanan bisa di 360 derajat, tapi yang sebelah kirinya nggak bisa 360 derajat. Udahlah, nggak usah dipaksakan ya teman-teman ya. Dan untuk artikulasi di bagian ekornya, untuk di bagian sini itu bisa 360 derajat, dan ini sini juga bisa 360 derajat. Lalu di sini bisa 360 derajat juga. Dan di sini juga bisa 360 derajat teman-teman tuh. Di sini juga bisa 360 derajat juga. Jadi lumayan banyak artikulasi khususnya di bagian ekornya, dan kayaknya banyak ball joint juga di sini. Dan untuk ini ya, kita bisa goyangkan di bagian ekornya. Kita bisa goyangkan seperti ini, bisa digoyangkan sebelah kiri juga bisa seperti ini. Begitu juga dengan bagian sini juga bisa kita gerak-gerakin, tapi agak sedikit terbatas ya teman-teman ya. Dan ini juga sama, agak bisa digoyang-goyangkan tapi cukup terbatas teman-teman, seperti itu. Lalu untuk bagian mulutnya, ini ada artikulasi untuk kita buka, ngangak seperti ini, lalu kita masukkan napas atomnya di sini, efek napas atomnya seperti ini kita akan masukkan, tapi ntar aja. Lalu untuk artikulasi bagian kepalanya, ini kita bisa 360 derajat seharusnya.
Lumayan ngeri ya bunyinya. Ya. Oke, bisa 360 derajat teman-teman. Untuk bagian artikulasi kepalanya bisa 360 derajat. Oke, udah bahas artikulasi. Untuk artikulasi itu sendiri bisa 360 derajat. Cuman untuk bagian kaki sebelah kiri yang ini tidak bisa putar 360 derajat, teman-teman. Seperti itu. Udah jangan dipaksakan ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk memasangkan aksesoris napas atomnya Godzilla ini ke mulutnya Godzilla. Dalamnya ini ada semacam lubang gitu, teman. Jadi tinggal dimasukin aja seperti ini, teman. Wah, cakep banget. Kalau udah ditambahin partnya napas atomnya Godzilla ini udah makin cakep banget, teman-teman. Oke, mungkin ini sekian bahas untuk artikulasinya ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran harga dari NECA Godzilla versi tahun 1989 ini, saya dapat di harga 540.000. Sebenarnya harga normalnya itu adalah 600.000, tapi saya dapat diskon 10%. Nah, itu saya belinya itu di toko offline, yaitu adalah Multi Toys, teman-teman. Waktu itu ada diskon dan saya beli. Menurut saya pribadi untuk NECA Godzilla ini menjadi alternatif buat teman-teman selain dari merek Bandai untuk lini SHM-nya. Karena untuk SHM-nya itu sendiri, untuk merek Bandai itu harganya sekitar di atas 1 juta, teman-teman, rata-rata yang masih baru ya, teman-teman ya. Maka dari itu dengan adanya NECA Godzilla ini menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin mempunyai action figure Godzilla seperti itu. Dengan NECA Godzilla ini dengan harga setengah dari harga SHM Godzilla, itu kita bisa dapat NECA Godzilla ini, walaupun memang dari segi ukuran kalah jauh dengan merek Bandai. Seperti itu, teman. Mungkin sekian dulu dari video review dan unboxing kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian like dan juga jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam video kali ini ada kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa kalian follow sosmednya Bikal Busya, Instagram dan TikToknya @bikal_busya, dan jangan lupa kalian share juga ya, teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Ciao.